Saya kan ngikuti bola lama ya Bang. Jadi pengamat bola bukan di era pelatih timnasnya lebih Sinteyong banyak aja. jadi komentar ketimbang masa kepelatihan Sinteyong maksudnya kan gitu. Komentar sih udah lama. Iya makanya lebih banyak lebih lama jadi komentar. Iya. Jadi yang membedakan itu kalau dulu ya normal aja. Kita memberikan catatan kritis, poin kritis normal aja lah. Nggak ada serangan balik gitu. Begitu masuk era media sosial lah ya. Saya kasih penandanya itu dan terutama Sinteyong ini agak beda Bang. Begitu kita memberikan kritisi catatan kritis itu ada feedback serangan balik. Dahsyat masif lah gitu. Tajam gitu. Ini menimbulkan keheranan pertama sebetulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus-menerus menghidupkan kewarasan. Dan kali ini kita bicara yang so spesial. Bicara bola dan komentator bola. Saya nggak tahu apakah saya sebut komentator atau kritikus bola. Bung Toel, apa kabar sobat? Sehat Bang, terima kasih udah diundang. Saya punya dosa besar. Apa tertunda-tunda nih karena ada urusan ini. Kalau ngomong bola, apa yang paling berkesan sebenarnya bola? Bola kalau buat saya ngajarin banyak hal. Oke. Misalnya tentang proses, tentang bagaimana menang atau kalah. Kalau orang yang dibesarkan bola bisa bersikap itu. Respect, itu diajarin di bola. Demokrasi juga mungkin Bang. Atau apa ya, kesetaraan lah. Keuniversalan sebuah, atau kita memahami universal itu di sepak bola bisa. Contoh, jadi waktu Arsenal dipegang Arsene Wenger, satu kali dia ditanya sama media pers, Coach, Profesor katanya. Dia terkenalnya Profesor kan? Profesor, kenapa nggak ada satupun pemain Inggris di starting 11 kamu kata atau Anda gitu kan? Dia agak kaget juga. Lalu dia bilang, buat saya jawabannya sangat cerdas. Saya waktu menetapkan 11 pemain inti yang pertama main, dia bilang saya nggak lihat paspornya. Berarti yang dia lihat kan kemampuannya, kualitasnya gitu loh. Jadi buat saya itu ketika dapat quotation itu saya merasa oke. Sepak bola itu ngajarin kesetaraan. Bukan karena kita siapa, tapi apa yang kita bisa lakukan gitu loh di tim itu. Itu yang diajarin. Kalau dari misalnya Pep Guardiola. 2010 El Clasico. Di Barcelona Pep, di Madrid Jose Mourinho. Waktu itu menang 5-0 Bang. Itu kayaknya musuh banget tuh ya. Musuh banget. Nah, dunia seolah terhenti kan. Kalau El Clasico itu. Nah, saya ingat waktu menang 5-0, waktu jumpa pers, pernyataan pertama yang dia ucapkan, dia bilang, untuk kemenangan ini saya mengucapkan terima kasih buat Johan Cruyff, buat Charlie Rexach. Jadi buat pendahulunya dia sebut Bang. Pelatih-pelatih pendahulunya ya. Karena bagaimanapun filosofinya Barcelona itu kan Johan Cruyff yang tanamkan. Dan waktu itu duetnya dengan Charlie Rexach. Buat saya adalah dia nggak ambil kejayaan itu, glory, kehebatan itu untuk dirinya sendiri. 5-0 loh. El Clasico lawan Madrid gitu loh. Bebuyutan, Mourinho lagi sebelah lawannya kan. Tapi dia bisa dengan ngomong itu loh gitu loh Bang. Iya. Dengan segala jadi dia euforia, tidak mengglorifikasi dirinya, tapi dia selalu mengucapkan terima kasih. Untuk kemenangan 5-0 ini terima kasih untuk apa yang sudah dibangun oleh para pendahulunya. Jadi di suasana yang begitu dahsyat gitu ya, gembira, hebat. Buat saya sih takjub aja dia masih bisa ngomong begitu gitu. Yang pertama gitu loh yang dia omongin. Iya. Itu kehebatan orang karena dia tidak menempatkan dirinya sebagai pahlawan ya. Dia justru kalau yang kedua kan sejarah menjadi bagian penting. Kenapa aku berdiri pada saat ini karena ada perjalanan panjang. Yang tadi kesetaraan. Iya. Ya kalau pertanyaan pertama Abang, apa arti sepak bola? Dalam beberapa hal saya dapat beberapa pelajaran gitu loh. Kalau ngomong kesetaraan, apakah prinsip kesetaraan bisa juga dipakai oleh begitu banyak naturalisasi yang hadir dalam kesebelasan, tidak mengambil atau membangun infrastruktur dan kemudian memanfaatkan secara maksimal. Iya.
Teori sepak bola dimanapun dan masih diyakini sampai kapanpun tim nasional itu adalah sebuah proses. Oke, proses. Jangan mau hasilnya kalau nggak mau kerjakan prosesnya, kan begitu. Iya, iya. Jangan mau buahnya kalau nggak mau sirami pohonnya atau rawat pohonnya, kan begitu. Iya. Jadi intinya sebetulnya dalam sepak bola memang proses itu. Tetapi soal sabar, tidak sabar, tekun, tidak tekun kan. Tunggu hasilnya kelamaan dan sebagainya atau kerja terlalu banyak lah. Maka ada proses yang namanya akselerasi. Oke. Itulah naturalisasi. Jadi naturalisasi masih oke kalau dilihat dari perspektif untuk akselerasi. Iya, buat saya itu untuk akselerasi. Karena dia tidak dalam proses dari bawah. Tidak dalam dari proses grassroots, youth, elite klub profesional, elite national team. Enggak dalam proses itu. Dia muncul langsung di atas. Dengan kualifikasi tertentu. Gitu loh. Tapi di akselerasi itu kan kemudian ada banyak soal ya yang mesti diselesaikan. Supaya dia naturalisasi itu betul memang akselerasi. Satu misalnya berapa lama? Ya. Terus kedua berapa banyak? Ya. Dan di mana aja eventnya gitu. Betul. Jadi kalau dari sudut bola, ketika kita bicara naturalisasi, maka kita bicara desainnya. Desain bolanya gimana nih? Okay. Strategi bolanya gimana nih dengan naturalisasi, kan begitu. Siapa yang dinaturalisasi? Dan tadi bicara kualitas, Bang. Kalau bicara kualitas yang nentuin siapa nih? Pelatih gitu kan. Kualitasnya seperti apa? Kan harus signifikan gitu loh. Yeah. Signifikan tuh yang diambil lewat naturalisasi harus jelas-jelas berbeda gitu kan. Dia mempunyai keunikan, kekhasan sehingga dia bisa menjadi langsung dipilih. Oke, Anda tim nasional. Jadi langsung ada di atas, di puncak piramida sepak bola gitu. Berarti kan harus ada kualitas yang berbeda gitu Pak. Iya. Gitu loh. Dan itu artinya kalau ada kualitas yang berbeda, penentuan itu sepenuhnya diserahkan kepada pelatih atau harusnya, karena yang paling paham area teknikal pelatih. Ya. Indikator itu dibangun oleh persatuan sepak bolanya. Ya, bisa juga. Jadi saya lihat bahwa proses ini kalau pelatih konteks Sinteyong langsung, dia hanya di ujung aja, Bang. Jadi sudah ada gambaran pemain-pemain yang diincar dan dia tinggal mendapatkan di akhir aja. Artinya dia sudah mengidentifikasi, melakukan talent scout ya. Ini siapa yang diperlukan, sudah itu dia minta bantuan. Dia disodorkan, udah dapat pemain-pemain ininya. Ketika dia oke ya, tinggal diteruskan prosesnya gitu. Ya. Oke. Ini kan sekarang ada 3 isu penting nih. Satu pembinaan dan perlu infrastruktur, itu satu hal. Ya. Terus udah gitu juga yang kedua, bahwa seluruh pembinaan dan infrastruktur itu pasti kan kita ingin mendapatkan kemenangan. Ya, buah kalau tadi istilah tadi ya. Okay. Jadi yang tadi itu membangun akar dan pohon, batangnya itu mendapatkan buahnya adalah tim nasional. Ya. Tapi juga sekarang ada isu yang lain. Sepak bola itu bisnis. Ya. Siapapun kemudian bisa mengkapitalisasi dirinya. Betul. Bahkan dia juga bisa dekat dengan politik. Oke. Ya. Dalam bisnis itu misalnya, saya nggak tahu Sintayong. Misalnya kalau satu pelatih yang berada dalam satu agensi, dan kemudian dengan begitu kan ada kontrak tuh agensi. Nah agensi itu kan punya kepentingan untuk mengelola sang pelatih ini sendiri. Betul. Gitu ya. Itu kan bisa terjadi bahwa kalau ada yang menyentuh sang pelatih yang talent scoutnya ini kan bisa mengganggu capital yang ini. Itu mungkin terjadi nggak? Atau orang menjadi ketua di sebuah organisasi itu, dari situ kan sebenarnya dia bisa mengenerate personal brandingnya dia. Itu gimana tuh? Jadi saya mau bagi 3 tuh. Sangat masuk akal, Bang. Sangat masuk akal, sangat mungkin itu. Jadi contoh misalnya kaitannya Sinteyong. Saya kan ngikuti bola lama ya Bang. Jadi pengamat bola bukan di era pelatih timnasnya Sinteyong. Lebih banyak jadi komentar ketimbang masa kepelatihan Sinteyong maksudnya kan gitu. Komentar sih udah lama. Iya makanya lebih banyak lebih lama jadi komentar. Iya. Jadi yang membedakan itu kalau dulu ya normal aja. Kita memberikan catatan kritis, poin kritis normal aja lah.
nggak ada serangan balik gitu loh. Serangan balik nggak ada. Oke. Kalau resisten dari misalnya PSSI itu mungkin. Misalnya kalau kita mengkritisi kompetisi, mengkritisi ada pertandingan yang bobo anyir, bobo amis lah. Jadi integritas sepak bolanya dipertanyakan, keputusan wasit, tim nasional itu dulu normal-normal aja. Indikasi sepak bola gajah masih ada. Iya, ada resisten tapi tidak masif. Begitu masuk era media sosial lah ya, saya kasih penandanya itu, dan terutama Sinteyong ini agak beda bang. Saya merasakannya agak beda. Okay. Begitu kita memberikan kritisi, catatan kritis, itu ada feedback serangan balik. Dahsyat, masif lah gitu, tajam gitu. Ini menimbulkan keheranan pertama sebetulnya. Jadi saya ngamati Sinteyong bukan semata-mata yang di ujung ini hasil, bukan. Dari sejak dia datang 2019 Desember, lalu 2020 lah dia mulai kerja. Ada COVID yang selalu dijadikan alasan, walaupun di negara lain ada COVID gitu kan. Vietnam pun COVID gitu. Oke lah, itu kita excuse gitu loh. Itu bagian dari adaptasi Sinteyong. Tapi misalnya kritisi saya yang pertama secara hasil. Kan gak dapet tuh bang. Dapet SEA Games gak dapet, AFF gak dapet gitu loh. 2 kali. Nah apakah itu pantas dikritisi? Pantas. Kenapa? Karena posisi pelatih tim nasional itu indikatornya adalah hasil, result. Jadi kalau kita kan sewa dia untuk memboosting kualitas timnas kan, tapi nggak ada hasilnya juga, ya tentu wajar kita kritisi. Why masih belum dapat di level yang paling rendah, SEA Games atau AFF, levelnya itu kan ASEAN gitu loh. Bukan kita nggak ingin level Asia, kita ingin, tapi paling nggak ambillah dulu ini SEA Games dan AFF yang sudah lama nggak pernah kita juara kan begitu. Itu juga serangan baliknya dahsyat. Jadi kita bertanya-tanya ada apa di balik Sinteyong ini kan begitu. Nah informasi yang saya tahu memang ada agensi di belakang Sinteyong. Agensi. Dia ada di sebuah agensi ADG Company namanya. Itu agensi entertainment lah, Korea Selatan lah, besar gitu loh. Dan dia salah satu talentnya. Nah, apakah secara bisnis, secara ekonomi itu strategis posisi Sinteyong di Indonesia? Ya. Populasi kita 70% doyan bola. Itu kan udah sebuah 70% kalau angka yang jelas tuh. Yes. Nah, jadi menurut saya sih ada kepentingan itu juga, ada faktor itu juga. Contoh kan dampak langsungnya, ada sekitar 8 komersial iklan yang dia sekarang dia tangani atau dia pernah lakukan selama dengan status pelatih tim nasional, gitu loh. Oke. Jadi secara ekonomi dia berkepentingan untuk melatih di Indonesia itu berkepentingan. Tapi oke lah itu satu hal. Yang kita kritisi adalah bagaimana positioning dia sebagai pelatih dan perjalanannya. Ada satu catatan yang sebetulnya saya juga kritisi sejak awal. Misalnya yang membuat saya mulai tanda tanya. Waktu peralihan di masa akhir jabatan Ketua Umum PSSI sebelumnya, Iwan Bule, itu kan ada KLB tuh, menjelang KLB tuh. Waktu setelah Kanjuruhan, kan kemudian muncul KLB. Ada dorongan KLB. Nah di situ Sinteyong sempat ngomong di area itulah, di situasi di periode itu, kalau Iwan Bule out sebagai Ketua Umum PSSI, dia pun akan out, akan mundur. Nah itu sebetulnya pernyataan yang menurut saya nggak pas. Karena Sinteyong itu orang teknik. Iya, apa urusannya kan dengan organisasi. Iya, kenapa dia masuk bicara seolah-olah dia orang politik organisasi gitu loh. Nah itu sebetulnya catatan saya pertama. Jadi makanya saya bilang, saya bukan ngamati Sinteyong di sini, tapi sudah sejak di sini saya amati gitu loh. Bukan sekedar hasil di lapangannya aja, tapi bagaimana dia memposisikan dirinya sebagai pelatih timnas saya amati gitu loh. Sekarang saya mau geser sedikit di isu yang berkaitan dengan membangun kompetisi di liga dan kemudian mendapatkan ini. Puncak keberhasilan Indonesia itu sebenarnya kalau dalam pandangannya Bung Toel itu ada di mana ya puncak keberhasilan dalam tim nasional? Di tim nasional. Di tim nasional. Kalau
sepak bola sebuah negara itu seperti sebuah toko, Ya. etalase terdepan itu tim nasional dan kompetisi profesionalnya. Oke. Jadi kalau kita lihat etalase depannya, kita cuma lihat dua hal aja, tim nasionalnya dan kompetisi profesionalnya. Seberapa bagusnya. Iya. Tapi kalau yang namanya pembinaan, yang mulai dari anak-anak kecil, pembinaan pelatih dan sebagainya, yang bahasa bolanya itu football development, itu di belakang Bang. Ya, Di ya, dapurnya lah, Ya, kokinya ya. Itu lah. back office-nya tuh ya. Back office-nya. Orang-orang yang sebetulnya tekun bekerja, nggak butuh spotlight. Ada seperti itu. Tapi kalau yang di depan itu biasanya yang tersorot, terspotlight oleh Pemain publik. belakang atau back office ini yang patut mendapatkan penghargaan walaupun dia main di belakang tuh siapa sih sebenarnya? Kalau boleh tahu, ini kan saya awam nih di bola nih. Siapa kira-kira tuh orang? Dalam per periode beda sih Bang. Beda-beda sih. Yang paling menonjol dari seluruh periode sampai sekarang ini siapa kira-kira? Ada pemikir bola, ada orang bola pelatih. Cuma harusnya secara teori itu harusnya direktur teknik Bang. Karena direktur teknik itu filosofinya dia membangun sepak bola untuk masa depan. Berarti dia bekerja untuk 5, 10, 15 tahun ke depan. Dia itu men-set up itu yang tadi. Talent scout dan proyeksi dia ya. Ya grassroots-nya, kurikulumnya. Dia bikin pelatihnya disiapkan gitu loh. Jadi football development tuh gini Bang. Teorinya hampir sama dengan pendidikan. Kita harus sebagai sebuah negara harus punya quality coaches. Quality coaches. Pelatih yang berkualitas. Itu yang pertama Bang. Isinya adalah pengalaman dan pengetahuan. Jadi apakah cukup mantan pemain? Gak cukup. Karena jadi pelatih harus ada ilmu melatih. Yes. Experience sebagai pemain berguna nggak? Berguna. ya. Tapi kalau dia dilengkapi dengan pengetahuan melatih kepelatihan, maka itu akan menjadi lebih lengkap. Jadi quality coaches yang pertama. Yang kedua itu baru masuk yang namanya infrastruktur Bang. Infrastruktur dalam sepak bola bisa stadion untuk pertandingan, tetapi yang lebih penting untuk development adalah lapangan latihan. Apakah lapangan latihan dan stadion yang asal-asalan? Enggak. Lapangan latihan yang memenuhi syarat, yang lapangan rumputnya bagus. Itu poin kedua. Poin ketiganya plus ketiganya adalah program. Program itu kurikulum, isi kepelatihan, metodologi sepak bolanya, turnamen, kompetisi, pertandingan-pertandingan. Filosofi bolanya kali di situ. Ya, di situ. Pelatih yang bagus, infrastruktur bagus, isinya. Program-program. Maka itu hanya akan menghasilkan better player. Jadi dari semua proses itu yang disebut football development, yang saya bilang tadi dari piramida paling bawah, itu hanya akan menghasilkan better player. Pemain dengan kualitas yang lebih baik. Untuk apa kualitas pemain yang lebih baik? Yaitu untuk modal tim nasional. Untuk elit football negara itu. Yes. Di sepanjang sejarah persepak bola Indonesia, siapa direktur teknik yang atau dengan kualifikasi setara itu ya, yang harusnya mendapatkan reward, cuman kita suka lupa dengan pemain-pemain, dengan orang-orang di back office itu? Yang model-model di back office itu saya harus sebut Yopi Lepel. Yopi Lepel. Ya. Dulu pemain ya dia? Dulu pemain, betul. Cuma kemudian berkarir di perbankan. Karena sekolah juga, tapi di akhir selesai berkarir sebagai perbankan, dia kembali ke sepak bola, menjadi direktur teknik lagi. Danur Windo. Fahri Husaini pun menurut saya patut disebut karena beberapa pemain yang sekarang mentas di senior di U23 itu kemarin, dari tangannya dia ya. Itu pernah dipegang waktu mereka masih kelompok usia 14, 16, 18, 19 pernah ditangani oleh Fahri. Oke. Gitu. Kalau hasil kejuaraan yang bisa membanggakan kita, masih bisa diingat kita tuh apa ya? Hasil SEA Games tuh tahun berapa aja tuh misalnya? SEA Games itu 87. 87. Pelatihnya Berce Matula Pelwa. 87. Okay. 87 Ponirin Meka almarhum, Ricky Yakobi juga sudah almarhum. Robi Darwis masih ada. Itu sebelumnya generasi 87 juara SEA Games itu dimulai dari kehebatan mereka semifinal Asian Games. Oh, semifinal Asian Games dulu 86, baru 86 ya, di Seoul baru juara SEA Games 87. Oke. Ya, waktu itu pelatihnya sama Berce Matula Pelwa dan kategorinya waktu itu senior Asian Games itu. Bedanya dengan bukan sekarang. Kelompok umur ya dia. Ya, bukan kelompok umur yang U23 seperti sekarang. Lalu lanjut ke 91 SEA Games. Gitu loh.
Pelatihnya Polosin, main Aji Santoso, Rusia tuh ya, Rocky Polosin. Putirai, Widodo, ada Robi Darwis juga. Nah, itu 91. Edi Harto menjaga gawangnya. Tapi sebelum 91 85 juga sih Bang. Oh, jadi 85, 86, 87 tuh ya ada itunya tadi berdasarkan. Iya, 85 itu tim pra-Piala Dunia, pelatihnya Sinyo Aliandu. Betul. Iya. Sinyo Aliandu. Ya 2 langkah lagi menuju Meksiko lah. 2 pertandingan lagi menuju Meksiko 86 Piala Dunia. Jadi waktu itu kalah sama Korea Selatan. Kalau bisa menang lawan Korea Selatan, akan lawan berikutnya Jepang atau apa baru lolos ke prakualifikasi itu ya. Iya, kualifikasi. Generasi 85 itu Hermansyah, Warta Kusuma, Marjuki, Nyakmat, Heri Kiswanto, Eli Idris, Luinere, Eli Idris, Bambang Nurdiansyah, Dede Sulaiman. Nah, itu 85 86. Gitu loh. Terus 91. Lalu 91. Setelah itu kita gak pernah dapat lagi SEA Games. Setelah itu gak pernah dapat lagi. Kemarin udah U22. U22 ya. U22 yang kemarin. Itu pelatihnya Indra siapa Safri. Ya? Indra Safri ya. Indra Safri. Ya. Oke. Sinteyong sebelumnya gak dapat. Gitu. Justru dapat Indra Safri U23. Jadi itu periode di mana saya juga mengkritisi hasil belum dapat. Kenapa dikritisi hasil? Ya karena pelatih tim nasional ukurannya hasil. Bang. Iya. Gitu loh. Dasar argumen teorinya itu. Nah sekarang yang menarik juga, kenapa kok ya kita tahu di Indonesia itu supporter loyalis dan fanatik untuk membela timnya gitu. Sekarang dan komentar sedari dulu ada. Ya komentar hidup bersamaan dengan supporter kan gitu. Iya. Ya kan, dan mereka bisa saling mengisi kan. Iya. Supporter tuh membangkitkan ini dan ini mengkritiki. Jadi kritisi dan membangkitkan itu kan berjalan seiringan tuh. Kayak check and balance-nya di situ tuh. Iya. Kalau sekarang ada sesuatu yang agak beda begitu dikritik itu kenapa jadi? Iya, sebetulnya bukan supporternya kali ya Bang ya. Iya bukan supporternya, cuma tiba-tiba kan ini misalnya tadinya jalannya beriringan nih. Kok tiba-tiba supporternya tetap keren kan? Iya. Kenapa sekarang tidak bisa menerima kritik bukan supporternya tapi sebagian orang itu kenapa kira-kira? Dugaan saya era medsos sekarang ini framing menjadi hal yang kuat. Kalau framing kuat berarti saya menduga ada mesin, menduga ada buzzer untuk kepentingan tertentu dari banyak pihak lah. Saya nggak bisa sebut satu karena STY dengan background ada agensi di belakang aja punya kepentingan. Gitu loh. Untuk bisa terus pegang Indonesia secara ekonomi menguntungkan. Jadi saya lihat ada banyak yang berkepentingan lah. Yang membedakannya dari dulu supporter ada, tetapi sekarang pergerakan supporter di dunia maya pun masif gitu loh. Ada yang organik, ada yang menurut saya sih agenda setting lah. Ada framing, ada agenda Kalau setting. menurut saya ya dari dugaan yang saya alami gitu. Karena begitu dicolek aja langsung penyerbuan. Tapi bukan saya aja sih. Iya. Fahri juga salah satu yang diserang. Fahri Husaini pelatih. Fahri Husaini. Stigmanya biasanya local pride. Oh gitu. Ya. Eksesnya sebetulnya yang buruk. Jadi naturalisasi sebagai sebuah strategi meningkatkan akselerasi tim nasional itu eksesnya yang buruk. Bukan saya nggak bicara naturalisasi atau sepak bolanya, tetapi eksesnya. Oke. Eksesnya di publik terjadi pembelahan. Oke. Anda pro, Anda anti. Kalau Anda anti, Anda local pride gitu loh. Local pride itu kesannya merendahkan, menghinakan. Itu sebetulnya yang saya kritisi. Karena atmosfer bola kayak begitu nggak sehat. Kalau kalah salah pemain. Iya, saya tangkap begitu. Jadi pola-polanya saya juga perhatikan. Kalau menang siapa dulu pelatihnya gitu-gitu. Yes, gitu loh. Saya mau keluar sedikit dari Indonesia. Saya baca ini ada Uzbekistan. Merdeka 1991. Ya. 1993 masuk FIFA dan AFC. Iya. 1994 dia di juara Asian Games. Betul. Mereka juga di Piala Asia U23 juga 2018 mereka juara. Iya. Lawan Vietnam di final. 2020 nomor 4 di Asia. Runner up di 2022, runner up di Aceh. 2024 final lagi. Itu kalau saya lihat dan saya membandingkan dengan sejarah panjang Indonesia, PSSI hadir 15 tahun sebelum kemerdekaan RI. Iya. Ada lagi yang catatan saya itu PSM Ujung Pandang itu hadir
tahun 1915. Iya. Jadi ada sejarah panjang Indonesia dan kita alhamdulillah saya mesti sebut udah mencapai SEA Games. Tapi Uzbekistan cuy. Iya. Itu pertanyaannya adalah proses pembelajaran seperti apa ya yang terjadi di Uzbekistan? Kok dia bisa speed up cepet banget akselerasinya itu kenapa tuh? Dia negara pecahan Uni Soviet kan. Jadi dasar bolanya ada. Oke. Latar belakang bolanya ada. Iya. Gitu loh. Ketika pecah dia masuk konfederasinya AFC. Betul kita juga sudah tua lah berdiri ya. 15 tahun sebelum kemerdekaan. Tapi dalam konteks membangun sepak bola secara modern. Mungkin kita agak abai. Karena di periode 2010 sampai 2016 itu kan turbulensi sebetulnya organisasi kita. Berkelahi ada pecah itu ya. Ya, dualisme segala macam. Menurut saya pengaruh. Padahal itu momentum untuk orang mendevelop era sepak bola modern berjalan gitu loh. Nah, kenapa Uzbekistan? Karena selain latar belakang sepak bola Uni Soviet, saya kan pernah dicemplungin lah bahasanya, dicemplungin ke dalam lingkungan AFC maupun FIFA karena pernah terlibat melayani PSSI, lalu dapat kesempatan lah, makanya saya bilang dicemplungin. Kenapa dulu pernah jadi masuk di PSSI pernah tuh ya? Iya, jadi saya kan direktur kompetisi, saya football development juga memegang gitu loh. Makanya saya tahu tadi proses teknik, proses gitu ya, program. karena kemudian secara tidak langsung ya saya dicemplungin dulu lah belajar di AFC, di Asia, di FIFA dan ketemu dengan mereka. Memang mereka tekun bang. Artinya dibanding Indonesia yang waktu itu saya hadir mewakili teman-teman technical, memang mereka reguler dalam pertemuan dengan AFC, mereka hadir, mereka aktif gitu loh. Jadi apa ya, dalam course, dalam seminar itu mereka aktif lah, terlibat lah. Jadi dari sisi kepelatihan mereka juga jalan terus. Maka dengan mereka punya modal negara pecahan Uni Soviet, baru merdeka tahun 91 gabung FIFA dan AFC 93, 94-nya udah juara Asian Games mereka. Bahkan di U23 mereka kan hebat tuh dalam kurun 6 tahun terakhir. Juara 2018. Masuk terus di perempat final, semifinal. Semifinal di 2020, 2022 runner up. 2024 juara masuk lagi runner up, kan hebat gitu loh. Oke. Memang ada background bolanya yang berbeda sama kita. Iya. Kalau orang awam diskusi bola, ngobrol bola, sebenarnya di Indonesia nih ada 2 isu yang menarik di situ. Apa tuh bang? Satu Kanjuruhan. Satu lagi kita punya stadion JIS sebenarnya yang levelnya udah itu. Saya nggak tahu kenapa pertandingan kita nggak pakai JIS ya, atau memang rumputnya masih tetap bermasalah. Nggak, ini kayak awam, saya nggak tahu. Padahal kan dari sisi itu ya kan lihat gedungnya, lihat itunya. Nah sekarang ngomong yang ini dulu dah, yang JIS dulu deh. Kenapa ya gitu ya? Harusnya bisa lah bang. Piala Dunia U17 kan bisa dipakai di situ. Iya makanya. Jadi kan intinya bisa. Jadi bagaimana kita mau menempatkan porsi aja menurut saya sih. Apakah area politik itu menjadi pertimbangan utama atau sepak bola yang mau kita jadikan utama gitu. Masih ada isu-itunya berarti ya? Ya menurut saya sih itu. Aku pikir udah selesai. Artinya kan harus dihilangkan. Ketika U17 dihelat di situ berarti udah clear lah. Bahwa persoalan teknis ada akses ada apa itu kan teknis menurut saya sih kan bukan hal yang nggak harus ngejelimet gitu loh. Akses jalan masuk dan sebagainya kan nggak harus jelimet. Iya. Nah kalau Kanjuruhan apa pelajaran yang paling menarik dari Kanjuruhan? Bukan sekedar sepak bola kalau kata saya sih bang. Kalau dari peristiwanya beyond ada sesuatu yang melampaui sepak bola. Iya sih. Bahwa kejadiannya di lapangan bola iya. Tapi apakah itu persoalan bola? Bukan kalau menurut saya sih. Iya, setuju saya. Dan hari ini itu masih meninggalkan bukan hanya catatan, tapi ketidakadilan ya yang luar biasa. Sehingga seluruh spiritualitas bola itu kayaknya hilang begitu ada kasus Kanjuruhan. Dari sudut bola atau penikmat bola lah, saya penggemar bola, kan mereka terkenal dengan salam satu jiwanya ya. Arema Malang. Tapi menurut saya sih sejak kejadian Kanjuruhan ada roh Arema yang sepertinya hilang bang. Ngeyel,
edan itu kan. Bahasa mereka kan edan. Main tuh harus edan, ngeyel gitu. Menurut saya sih ketika Aremania nggak ada, mereka nggak main di Malang, mereka jadi tim musafir main di kota lain, agak kehilangan kehilangan rohnya bang. Memang ada sesuatu yang masih mengganjal di situ. Oke. Tapi Aremanya kan udah ikut kompetisi lagi kan? Ya ikut kompetisi, cuma mainnya kan akhirnya di tempat lain, di Bali lah, ya, nggak main di hukuman itunya ya. Iya. Dan di Arema pun mau di mana kan? Publiknya kan agak sedikit ini kan. Iya. Mudah-mudahan ini tidak boleh tidak boleh dilupakan supaya tidak terulang lagi. Mungkin harus dimaafkan kalau memang rasa keadilan itu sudah terpenuhi. Ada hal lain lagi. Tiba-tiba Indonesia ketika kemarin di Piala Asia itu menjadi supporter yang keren. Dianggap menarik gitu kan, luar biasa. Ada frasa kata capo tifoso. Itu bagaimana itu urusan itu? Kok bisa muncul gitu? Jadi ini kan supporter jadi sebuah kekuatan dan itu kayak mendirijen juga semua orang yang tadinya nggak hobi bola. Ini gila gitu. Iya. Bisa jelasin itu nggak? Itu mirip 2007, mirip 2010. 2007 Piala Asia juga. Waktu kita jadi tuan rumah. Itu juga sama. Triggernya, suasananya sama bang. Jadi seolah-olah men-trigger nasionalisme. Nggak perlu dipakai omongan-omongan slogan apapun. Tapi dengan timnasnya main bagus. Semua merah putih. Gelora Bung Karno. Dan itu terasa sekali. Dan menyebar lewat tayangan televisi ya. 2010 sama. Waktu AFF gitu loh. Walaupun ujungnya anti klimak. Kalah sama Malaysia. Tapi suasananya, triggernya juga luar biasa. Nasionalisme kuat. Mengabaikan kepengurusan waktu itu banyak dikritik. Nurdin Halid kan. Tapi prestasi timnasnya itu disambut luar biasa. Jadi ada seolah-olah dua hal yang berbeda. Padahal timnas kalau kita lihat dari sisi organisasi, produknya federasi kan. Tapi publik melihatnya seperti dua hal yang berbeda. Tahun 2010. Pelatihnya Alfred Riedel. Kita ke final lawan Malaysia itu kan. Yang kemudian ada skandal laser, lalu kita kalah di Malaysia, walaupun kita bisa menang di Indonesia. Nah ini terulang kemarin, situasinya terulang kemarin. Apakah itu dahaga kemenangan, haus kemenangan? Ya itu yang terjadi bang. Muncul heboh, Iya. riuh rendah, gemuruh itu muncul. Oke. Sebentar lagi kita mau menjalankan tanding bola yang lawan Irak dan Filipina ya. Kita sebutnya itu apa ya? Kualifikasi Piala Dunia 2026. Prakualifikasi atau enggak, kualifikasi. Ya, kualifikasi zona Asia. Bagaimana kans Indonesia dan prediksi skor? Aku udah kayak komentator sepak bola aja. Prediksi Indonesia berarti lawan Irak, lawan Filipina. Kalau secara target menangkan lawan Filipina harus mutlak. Dengan begitu poin kita 10. Jadi saya lompat dulu. Tanggal 6 Juni lawan Irak. Tanggal 11 Juni lawan Filipina. Dari dua lawan ini yang sangat logis, realistis 3 poin menang di GBK itu lawan Filipina. Nah kalau menang lawan Filipina 3 poin berarti poin kita 10. Kalau poin kita 10 punya peluang ke babak ketiga. Bisa 10 dari mana kan menang tuh biasanya angka 3. Kan kemarin pertandingan pertama November 2023 kalah 1-5 di Basra. Kalah dari Irak. Lalu 1-1 di Filipina. Berarti baru 1 poin. Nah lalu pertandingan ketiga di GBK lawan Vietnam. Menang 1-0. 3 poin berarti 4. Tanggal 26 Maret kemarin main lagi di Vietnam, di Hanoi, back to back kan. Menang 3 poin lagi. Berarti udah 7. Sisa 2 pertandingan, Irak sama Filipina. Kalau lawan Filipina menang berarti 10 poin. Ini aman lah. Menurut saya sih punya peluang lolos ke babak ketiga. Bagaimana lawan Irak? Setelah di November kalah 1-5. Berarti tantangannya nggak boleh kalah dong. Apalagi Sinteyongnya baru diperpanjang kontrak kan? Iya dong. Iya kan?
panjang kontrak dan kemungkinan naik gaji tuh. Pasti minta over gaji naik. Federasi jadi jangan sampai kalah nih, malu-maluin kalau berarti kan nggak boleh kalah. Nggak boleh kalah. Kalau nggak boleh kalah berarti minimal draw. Kalau minimal draw berarti 1. Jadi berarti. Ya saya perhitungannya lawan Irak draw, lawan Filipina menang. Mesti menang. Ini minimal ya draw. Kenapa minimal? Karena sekarang naturalisasinya udah nambah. Oh ya? Udah nambah dong. Catatan saya tuh kemarin 12 loh. Sekarang tambah berapa? Iya 12 itu kan di era Iwan Bule 3 atau 4 lah. Jordi Amat, Sandy Walsh, Elkan Bagot kan diaspora, bukan naturalisasi. Tapi oke lah masuk kategori itu. Elkan Bagot, Saint Patinama 4. Di era Erick Thohir kalau nggak salah udah 8 atau 9. Jadi 12 betul total. Plus ada yang mau sedang diproses. Berapa lagi? 2 lagi yang mau diproses. Yang sudah muncul namanya kan Verdong, Raven gitu kan. Iya. Terus apa bedanya dengan yang kita punya stok? Kan tadi harus ada uniqueness-nya tuh. Harus sesuatu yang lebih keren dari kita punya stok kita. Nah itu kan yang menentukan kualitas. Berarti yang poin kritisi saya selalu itu. Ketika pelatih udah memilih itu atau federasi memilih itu, maka catatan kritisnya di situ. Yes. Catatan sepak bolanya. Apakah signifikan misalnya? Kita pakai contoh aja yang orang seringkali salah paham ini bang. Hernando Ari kemarin kan hebat bang. Baik di senior maupun kemarin di 23. Punya kontribusi kan begitu. Kiper nih kan? Kiper. Hernando Ari itu berarti kan melewati proses dia. Yes. Untuk menjadi pemain timnas dia mulai dari anak kecil yang main di timnas junior kan. Timnas 14, 16, 18, 19, 20 dia main. Untuk jadi penjaga gawang utama itu dia berproses kan. Yes. Sehingga kemudian dia layak lah dengan segala kontribusinya. Datang Martin Paes. Ini yang seringkali orang melintir nih. Apa? Kalau saya ngomong itu dipelintir. Tapi penjelasannya gini. Datang Martin Paes. Kiper juga. Naturalisasi terbaru nih. Iya. Sekarang bagaimana menetapkan yang utama yang jadi penjaga gawang? Dengan 2 penjaga gawang itu. Kalau by proses Hernando Ari dong tentu. Ya. Jadi bukan soal mentalnya takut berkompetisi atau enggak, bukan. Kalau soal proses dan dia sudah menunjukkan kontribusi besar, bahkan sampai Sinteyong diperpanjang kontraknya, dia dong yang jadi penjaga gawang utama. Iya dong. Kalau ini juga respect kita pada proses kan. Iya kan. Kalau kita bicara sepak bola kan. Tapi kalau kayak gitu hakikat dia naturalisasi karena kualitas lebih, apa artinya bang? Masa cadangan? Masa naturalisasi aja kita cadangan aja kita butuh naturalisasi gitu loh. Logikanya nih, saya sedang main logika bola gitu. Kalau by proses kita harus taruh Hernando Ari sebagai kiper utama. Tapi dengan adanya Martin Paes naturalisasi, berarti Martin Paes cadangan dong. Pertanyaannya, apakah untuk cadangan kita butuh naturalisasi? Di situ kan itu kan pertanyaannya kan. Oke, sekarang Martin Paes utama. Karena sebagai naturalisasi dia punya kualitas yang harus signifikan berbeda. Berarti tanpa menunjukkan apapun prosesnya dia sudah diplot sebagai yang utama karena naturalisasi kan. Karena naturalisasi dianggap harus punya kualitas yang berbeda. Maka pertanyaannya menurut saya bukan soal Hernando Ari tidak siap berkompetisi. Tapi pertanyaan kepada kita masing-masing soal fairness. Fairness enggak Hernando Ari yang berproses dari usia muda timnas 15, 16, 18, 19, 20. Di posisi ini tiba-tiba dia jadi cadangan. Dengan segala kontribusi yang sudah diberikan. Dengan segala riuh rendah kebanggaan kemarin. Tendangan penalti lawan Korea Selatan dia selamatkan dan sebagainya. Dan seluruh komentar dan argumen itu diajukan untuk kebesaran sepak bola kita. Iya. Saya hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang untuk kita pikirkan gitu. Saya tidak ingin menyudutkan siapapun. Saya bicara bola bukan menyerang pribadi. Saya tidak bicara pribadi, nggak kenal gitu loh. Misalnya dengan STY saya nggak kenal gitu loh. Maksudnya sih nggak kenal lah. Cuman nggak mengenal. Tahu. Kenal sama tahu beda ya. Betul. Tahu tapi belum kenal. Sekarang saya kenal sama Mas Bambang gitu. Kemarin kan cuma tahu. Gitu. Tapi ngomong-ngomong tuh ketua PSSI yang paling Bung Toel respect tuh siapa sih sebenarnya? Respect.
karena kontribusinya, karena kemampuannya dia menggelorakan bola dan mengelola berbagai dinamika. Mungkin saya nggak menaruh posisi pada kagum, respect atau gimana ya Bang ya. Tapi misalnya saya masih mulai anak muda yang mencintai bola lah gitu ya. Cardona berhasil menciptakan atau meraih gelar juara lah. 86 semifinal Asian Games, 87 SEA Games. Pada periode itu yang disebut ya. Lalu juga pra Piala Dunia itu yang mau hampir menuju Piala Dunia Meksiko. Lalu SEA Games 91. Jadi dalam periode itu konkret, berhasil, ada prestasi yang diberikan oleh Cardona pada sepak bola Indonesia, pada PSSI. Oke. Nurdin Halid menurut saya sih antagonis dari sisi lakon gitu ya. Cuma saya juga sebagai kayak pemain film aja antagonis. Iya Bang, kalau dari sisi lakon kan begitu. Cuma sebagai pengamat, sebagai jurnalis, saya harus objektif juga bahwa secara organisasi dia kuat Bang. Kan organisasi PSSI ada undang-undang dasarnya lah, ada konstitusinya lah, namanya statuta. Nah, dia kuat di situ Bang. Di aturan itu dia kuat. Kuat tuh kuat memahami atau kuat melaksanakan? Kuat memahami, kuat melaksanakan, pintar juga ngakalinnya. Makanya antagonisnya makanya sulit kan waktu itu kan. Makanya di era itu kan terjadi turbulensi kan sulit. Sulit menggantikan posisi Nurdin Halid kan waktu itu. Oke. Kalau pemain, maksud saya gini loh. Jadi sepak bola itu nggak boleh kebencian gitu. Walau kita katakanlah dulu misalnya ada di pihak yang berlawanan, kita mengkritisi dan sebagainya bukan karena benci sama Nurdin Halidnya, tapi ini orang kok jago banget gitu ya. Sepak bolanya begini dia tetap bertahan. Jadi pada perenungan saat ini saya harus mengakui itu gitu loh. Sebagai komentator dan kritikus memang harus mengemukakan apa adanya kan? Iya. Bukan karena dasar kebencian. Iya. Tapi memang kita ingin berpihak pada kepentingan sepak bola itu sendiri. Kalau pemain sepak bola yang Bung Toel, ini keren nih. Luar negeri? Enggak, di sini dong. Ngapain sih luar negeri? Kita main Indonesia. Indonesia ya. Dari era yang saya tahu, generasi Fahri saya suka. Fahri Husaini. Main bolanya bagus, karakternya kuat. Dia juga menurut saya sih menunjukkan tangan dinginnya juga sebagai pelatih waktu timnas U16 komplit juara. Dia pemain sama jadi pelatih gitu ya. Dan juga punya background manajerial lah. Dia kan bekerja di Pupuk Kaltim Bontang. Jadi nggak sepak bola yang komplit lah menurut saya sih. Manajer, pemain, pelatih, komplit. Iya, komplit lah. Widodo Ceputro saya suka. Widodo Ceputro, saya kagum lah. Orang baik, striker yang luar biasa itu loh. Yang lainnya generasi yang lebih ke sini Boas Solosa. Oh iya, Boas. Boas Solosa. Kalau bicara striker paling komplit, paling dahsyat yang Indonesia punya, salah satu yang saya lihat, saya kagum ya Boas betulnya. Talenta yang luar biasa. Iya. Bahkan 2004 mungkin ya, Boas masih sangat muda, pelatihnya Peter Witt. Asisten pelatihnya Fahri itu pernah cerita sama saya bahwa dalam satu kesempatan Peter Witt panggil Boas Solosa sendirian. Jadi ada Fahri sebagai saksinya menerjemahkan omongan Peter Witt. Jadi sebetulnya dengan bakat yang kamu punya, kamu tuh bisa main di Inggris. Dengan bakat yang kamu punya, Boas itu bisa main di Inggris. Keren. Teman-teman, inilah cara kita menjaga kewarasan. Kita bukan hanya ingin menjadikan bola di Indonesia bertambah dahsyat, supporternya bertambah loyal, tapi kritik diperlukan untuk membesarkan kehormatan sepak bola Indonesia. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.